Nabi Idris. Nabi ini bisa dikatakan nabi yang sangat multitalenta. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi kedua yang wajib kita imani dari 25 nabi dan rasul. Beliau anak Adam yang pertama kali diberi risalah kenabian setelah Nabi Adam dan Nabi Syed. Nabi Syed merupakan anak Nabi Adam yang diamanahi lembaran suhuf oleh Allah. Kisah Nabi Syed pernah kami bahas di video sebelumnya yang berjudul Kematian Nabi Adam dan Wasiatnya pada Syed. Jangan lupa disimak teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel Seiman yang dirahmati Allah. Sebenarnya ayat dalam Al-Quran mengenai Nabi Idris ini sangat sedikit. Bahkan nama Idris hanya disebut sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, yaitu di Quran Surat Maryam dan Surat Al-Anbiya. Pada Quran Surat Maryam ayat 56-57 Allah mengatakan, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabatnya yang tinggi." Penyebutan kata Idris selanjutnya ada di Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86 yang berbunyi, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh." Bahkan dalam kitab Bapak Para Nabi dan tafsir Quran karya Ibnu Katsir, kisah Nabi Idris ini cuma sedikit yang dibahas. Kebanyakan kisah Nabi Idris diambil dari kisah-kisah Israiliyat, dan kami berusaha merangkum kisah-kisah tersebut untuk dapat sama-sama kita jadikan pelajaran. Dikisahkan, di Babilonia hiduplah seorang laki-laki yang sangat cerdas. Lelaki tersebut bernama Hanuk, dan sekarang kita mengenalnya dengan sebutan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris berasal dari kata darosa, yang berarti belajar. Tentu ia sangat gemar belajar banyak hal, sehingga dikenal sangat cerdas dan bijak. Beliau disebut sebagai orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, beliau juga menguasai ilmu perbintangan. Nabi Idris juga jago dalam menentukan musim dan menentukan arah mata angin. Beliau juga diriwayatkan sebagai orang yang pertama kali menjahit baju. Tidak hanya itu saja, ternyata Nabi Idris adalah orang yang pertama kali membicarakan tentang tafsir dan hukum. Nabi kita yang satu ini benar-benar sangat multitalenta. Selain multitalenta, Nabi Idris juga merupakan pekerja keras yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kebenaran. Nabi Idris yang menyadari bahwa hidupnya sepenuhnya hamba Allah menjadi gagah berani. Tak takut mati, beliau tak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Qabil yang saat itu penuh dengan kesesatan. Teman-teman, masih ingat cerita mengenai Qabil? Qabil adalah pelaku perbuatan dosa besar pertama di zaman Nabi Adam. Kisahnya bisa teman-teman simak di video sebelumnya yang berjudul Pembunuhan Pertama di Muka Bumi, dan juga pada video yang berjudul Terbunuhnya Habil dan Ganjaran Dosa Pembunuhan. Diriwayatkan dari keturunan kabilah selanjutnya, kebanyakan pembuat dosa bermunculan, dan Nabi Idris senantiasa berjuang dan tidak pernah menyerah untuk mendakwahi mereka. Saking hebat dan kerennya Nabi Idris, kaumnya sampai-sampai memberi gelar kepadanya dengan gelar Harnas al-Kahirun Nisa, atau singa dari segala singa. Walau kaumnya mengakui kesalehan dan kepintaran Nabi Idris, kaumnya tetap mendustakan beliau dalam berbagai hal. Dikisahkan, Nabi Idris ini membaca suhuf-suhuf dengan suara yang sangat merdu. Saking bagusnya, bacaan beliau sampai-sampai para malaikat datang berbondong-bondong menuju rumah Nabi Idris untuk mendengarnya membaca suhuf. Di zaman itu, belum ada Al-Quran teman-teman. Sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi Idris belajar dari suhuf-suhuf yang diturunkan Allah kepada Nabi Adam dan Nabi Syed. Walaupun Nabi Idris merupakan generasi ke-6 dari Nabi Adam, beliau masih sempat hidup bersama Nabi Adam selama 380 tahun. Dan Nabi Idris kemungkinan bisa belajar mengenai suhuf tersebut pada Nabi Adam secara langsung.
barulah setelah menjadi nabi, Allah menurunkan suhuf kepada Nabi Idris sebanyak 30 suhuf. Teman-teman, suhuf adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti lembaran. Sama seperti Al-Quran, suhuf juga berisi firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul. Kalau zaman dahulu, suhuf itulah yang dijadikan pedoman untuk menjalani hidup. Kalau kita sekarang, pedomannya Al-Quran dan hadis. Walaupun begitu, kita tetap diwajibkan untuk mengimani kitab-kitab terdahulu yang pernah diturunkan oleh Allah. Allah telah menurunkan beberapa kitab di muka bumi ini kepada para rasulnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebelum Al-Quran, telah turun kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Walaupun begitu, saat ini Al-Quran adalah kitab yang kita jadikan pedoman utama, karena Al-Quran adalah penyempurna, dan Allah telah berjanji untuk menjaga keaslian Al-Quran hingga hari akhir nanti. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Allah mengatakan, "Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." Allah memerintahkan manusia untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjadikannya pedoman hidup. Tiap-tiap umat memiliki nabi dan rasul serta kitab pedoman untuk mereka, dan saat ini sampai hari akhir nanti adalah umat Rasulullah Muhammad SAW dan diberikan kitab Al-Quran sebagai pedoman. Untuk itu, ada baiknya sebagai seorang muslim kita juga membaca terjemahan Al-Quran serta mempelajari juga tafsirnya, karena bagaimana mungkin Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup kita kalau kita hanya sekedar membaca Arabnya saja tanpa tahu makna yang terkandung di dalamnya. Kembali pada pembahasan Nabi Idris, karena Nabi Idris sering membaca suhuf dan malaikat sering datang ke rumahnya, hal itu membuat kekaguman salah satu dari malaikat kepada Nabi Idris semakin besar. Salah seorang malaikat sampai-sampai memohon izin kepada Allah untuk menemui Nabi Idris secara langsung, dan Allah ternyata memberikan izin kepada malaikat tersebut untuk menemui Nabi Idris dengan wujud seorang laki-laki, dan ternyata malaikat tersebut adalah malaikat maut. Teman-teman, suhuf yang dibaca dan dihafalkan oleh Nabi Idris banyak berisi nasihat, dan 3 nasihat terbaik yang tercatat dalam suhuf pertama adalah mengingat kematian. Yang kedua adalah mengingat ridho Allah, di mana ridho Allah akan menghadirkan surga. Yang ketiga adalah mengingat murkanya Allah. Jika Allah murka pada perbuatan kita, maka nerakalah tempat kembali yang akan kita tinggali. Dengan mengingat hal tersebut, maka kita akan senantiasa berhati-hati dalam setiap tindakan kita, karena kita tahu pasti bahwa kematian akan datang, dan surga ataupun neraka yang menjadi tempat persinggahan akhir kita untuk selama-lamanya. Selama menjalankan misi kenabian, Nabi Idris juga mendakwakan 3 nasihat tersebut kepada para pengikutnya. Hingga suatu ketika, Nabi Idris ingin merasakan yang namanya kematian, surga, serta neraka. Dengan merasakan ketiga hal tersebut, Nabi Idris berharap akan semakin takut, tunduk, dan tebal keimanannya kepada Allah, sehingga Nabi Idris bisa lebih baik lagi dalam menyampaikannya kepada umatnya. Keinginan sahabatnya itu, malaikat Israel memberi saran agar Nabi Idris meminta kepada Allah. Lantas, apakah Allah akan mengabulkan permintaan Nabi Idris tersebut? Kisahnya akan kita bahas pada video selanjutnya, teman-teman. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah kita bisa terus istiqomah dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.